Shalom. Saudara, pada perjumpaan kita kali ini saya menyampaikan pesan dari Tuhan tentang hati yang berkenan. Di tema kita, hati yang berkenan. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah. Atas kebaikan dan penyertaan, penjagaan, pemeliharaan yang sudah Kau berikan pada kami. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Terangi hati dan pikiran kami. Supaya pikiran dan hati kami dicerahkan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami tundukkan diri kami di bawah otoritas-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Biar Kau pakai menjadi alat-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati yang berkenan. Saudara, hati adalah inti dari manusia. Jadi saudara, bukan status kita, bukan gelar kita, bukan kedudukan kita, bukan harta kekayaan yang kita miliki, bukan posisi kita dan lain sebagainya. Tapi hati kita, hati ini adalah inti manusia. Karena itu betapa perlunya hati kita ini bersih. Karena hati yang bersih akan mengalami kebaikan Tuhan. Asap mengungkapkan itu di balik pergumulan yang pernah dia hadapi, yang dia gumuli, yang sedang dia hadapi. Dalam Mazmur 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang bersih dan tulus. Jadi hati yang bersih memungkinkan saudara, kita bisa merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan walaupun kita sedang ada di dalam pergumulan. Selanjutnya kita melihat di samping hati yang bersih, hati yang murni. Hati yang murni berarti tidak ada kepura-puraan, maaf munafik. Muka Nabi pikiran kotor, itu hati yang murni, tidak munafik. Nah jadi orang memiliki hati yang murni adalah orang yang mengalami yang namanya encounter, perjumpaan dengan Allah. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Perhatikan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang yang murni hatinya memungkinkan dia mengalami berkat Tuhan, melihat karya keselamatan dari Tuhan. Di samping hati yang murni, hati yang suci. Hati yang suci Tuhan Yesus mengatakan memampukan kita melihat Allah. Matius 5 ayat 8, berbahagialah, artinya diberkatilah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Betapa pentingnya hati kita itu suci. Karena hati yang suci memampukan kita melihat Allah, melihat karya Allah, melihat pemeliharaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, Amsal 27 ayat 19 mengatakan demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Wow. Jadi saudara, hati itu mencerminkan manusia. Hati itu bagai sumber mata air. Karena itu alirkanlah kehidupan dari hati kita yang bersih, yang suci, yang murni. Dari hati
ke mulut, ke mata, ke kaki, kelakuan kita, apa yang kita lakukan. Nah saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19, Matius 15 ayat 18 sampai 19, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul, perhatikan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dari hati timbul. Betapa pentingnya hati kita itu bersih, hati kita itu murni, hati kita itu suci. Karena dari hati timbul segala pikiran yang tidak berkenan. Hati yang tidak dijaga akan menghasilkan kejahatan, kekecewaan, kepahitan hidup, dan lain sebagainya. Saudara, hati harus dipelihara atau dijaga. Amsal 4:23 mengatakan jagalah hatimu. Perhatikan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pada umumnya orang berpendapat bahwa otak adalah pusat pengatur kegiatan manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hati adalah pusat. Karena dari situ terpancarlah kehidupan. Karena itu perlu kita menjaga hati kita. Karena dari situ terpancar kehidupan. Menurut kitab suci, hati itu adalah keseluruhan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Nah saudara, kita akan belajar dari sosok pribadi yang luar biasa berkaitan erat dengan hati yang berkenan. Yaitu Raja Daud. Apa pernyataan Tuhan tentang Daud? Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Perhatikan ayat ini, seorang yang berkenan di hatiku. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Allah mengatakan Daud itu betul-betul berkenan di hatinya. Nah, kita melihat sekilas bagaimana kehidupan Daud. Dia masih remaja, ya masih kecil, ditabis menjadi raja Israel. Wow, luar biasa. Ya, remaja. Nah, kita melihat bagaimana keluarga, komposisi, struktur dalam keluarga Daud. Ya, bagaimana prosesi dalam pemilihan ketika Allah mengutus Samuel pergi ke rumah Isai untuk mentabiskan salah satu anak Isai. Dalam bayang-bayang Samuel tentu sudah punya bayangan karena anak Isai ada yang menjadi prajurit. Dan muncul pertanyaan sekilas sebagai pengetahuan, berapa jumlah anak Isai? Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai 11, lalu pasal 17 ayat 12, 7 plus Daud. Jadi semuanya ada 8 anak dari Bapak Isai. Tetapi dalam 1 Tawarikh pasal 2 ayat 13 sampai 15, kita melihat hanya 7 anaknya. Lalu 1 Tawarikh pasal 2 ayat 16, Daud memiliki 2 saudara perempuan. Jadi jumlah anak Isai memang berjumlah 7. Dikatakan berjumlah 8 pada bagian pertama tadi karena menambahi satu figur yang bernama Elihu. Yang adalah anak Isai tapi berasal dari lain ibu, lain istri. Sebagaimana yang tercatat di kitab Midrasi, orang Yahudi. 1 Tawarikh 27:18, untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Itu kata kitab Midrasi. Nah ini urutan ya nama ke-8 putra Isai. Eliab, Abinadab, Simea, Netanel, Radai, Ozem, Elihu, Daud. Nah saudara, kita melihat kemudian Daud punya pengalaman setelah ditabiskan,
menjadi raja, dia belum menjadi raja. Ya, hanya ditabiskan dengan cara unik, dengan tanduk. Begitu istimewanya Daud. Beda dalam pelantikan Raja Saul. Sangat istimewa. Padahal dia masih remaja. Dan kita melihat dia mengalahkan Goliat. Wow, lihat tubuhnya. Daud masih kecil. Ya, bisa mengalahkan orang yang luar biasa. Kemudian kita lihat juga Daud dekat dengan istana. Belum memimpin istana. Dia dekat istana, diundang ke istana karena prestasinya mengalahkan Goliat. Dia menjadi pelayan Saul, kemudian menjadi prajurit. Kemudian kita lihat, meskipun Daud belum menjadi raja, tapi dia sudah ada di istana, bahkan dia mendapatkan jodohnya dari anak raja sendiri. Tetapi karena prestasi yang dicapai, Daud tidak disukai oleh sang raja, bahkan mau dibunuh. Dan Daud lari, dikejar oleh Saul, karena Saul menghendaki nyawa. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan Daud. Awal kehidupan Daud dijelaskan dalam 1 Samuel pasal 16 sampai pasal 19. Yang kedua, pelarian Daud dari Saul pada 1 Samuel pasal yang ke-20 sampai pasal 31. Lalu kemudian kehidupan Daud di istana di 2 Samuel pasal 5. Nah, sekarang kita melihat kembali dalam pentabisan Daud menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja. Kalau kita melihat gambarnya sangat-sangat mudah. Nah, saya coba membaca satu ayat dari 1 Samuel 17 ayat 33. Ketika Daud maju menghadapi Goliat. Dari versi terjemahan firman Allah yang hidup. Jangan bicara yang bukan-bukan. Kata Raja Saul, mana mungkin seorang anak kecil seperti engkau ini sanggup berkelahi melawan orang sebesar dia. Sebesar Goliat maksudnya. Engkau hanya seorang anak yang belum berpengalaman. Sedangkan dia telah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Perhatikan ayat ini. Ya, dikatakan seorang anak kecil. Dalam terjemahan yang kita punya masih muda. Dalam bahasa Indonesia masa kini masih muda sekali. Perhatikan. Sehingga Raja Saul kata, kamu gak mungkin masih anak. Tubuhmu kecil juga dan kamu gak punya pengalaman. Dia seorang yang berpengalaman. Dan kata lain, aku pun yang sudah pengalaman berperang menjadi raja, aku takut dengan dia. Jadi kita melihat ketika Daud dilantik menjadi raja, dia masih kecil. Diperkirakan umurnya 15 tahun. Nah, lalu kemudian kita melihat dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 4. Daud menjadi raja. Ketika berumur dikatakan 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja 40 tahun lamanya dia memerintah. Perhatikan ada rentang waktu yang panjang. Nah, kita melihat di sini. Ya, dari kehidupan Daud kita belajar. Ada rentang waktu yang panjang. Dari usia sekitar 15 tahun, kemudian 30 tahun kemudian baru menjadi raja. Bayangkan visinya menjadi raja. Tapi mewujudkan visi tersebut begitu banyak tantangan, rentangan yang harus dihadapi. Jadi kehidupan Daud yang ada dalam situasi yang tidak jauh berbeda dengan kita pada saat ini. Di tengah pelarian di mana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul bagaikan seorang penjahat. Dengan tentara pilihan untuk membunuh Daud. Dia ada dalam situasi yang tidak menentu, penuh pergumulan. Saudara, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini kita pun memiliki keresahan, ketakutan. Dan kita ada dalam situasi yang tidak menentu. Tidak tahu kayak apa masa depan kita. Kita diperhadapkan dalam sebuah kehidupan ketidakpastian. Kita melihat betapa perlunya kita menyadari hal ini. Bisa begitu banyak muncul gejolak-gejolak dalam hati kita. Kita bisa marah, kita bisa protes, kita bisa kecewa. Kenapa keadaan seperti ini dibiarkan terus oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa Tuhan tidak pelihara melepaskan kami dari virus COVID-19 ini? Saudara, kita akan belajar dari Daud. Dalam menghadapi hidup yang tidak pasti ini, saudara. Kita bisa melihat dasar kehidupan Daud yang begitu kuat.
yang dia miliki. Di mana itu akan nampak di tengah-tengah pergumulannya. Di mana letak kekuatan Daud? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Artinya melihat rupa, penampilan lahiriah. Tetapi Tuhan melihat hati. Letak kekuatan Daud ada di hati. Sebelum Daud menjadi raja. Sebelum Daud melawan Goliat. Sebelum Daud menjadi prajurit. Dia sudah memiliki fondasi dasar yang bagus dalam Tuhan. Yaitu hatinya yang berkenan di hadapan Allah. Prinsip inilah yang Tuhan inginkan untuk kita bangun. Bahwa hati kita terpaut kepada Tuhan. Di zaman ini banyak anak-anak Tuhan yang hatinya tidak dekat, akrab kepada Tuhan. Tidak punya fondasi yang kuat. Tapi sudah memiliki posisi, kedudukan, jabatan, bahkan pelayanan. Dan pada akhirnya saudara di tengah-tengah pergumulan malah jadi terhilang. Itu yang kita lihat sekarang ini. Ya, kondisi yang ada akibat COVID-19 begitu banyak yang berguguran. Karena apa? Karena hati tidak dijaga. Daud hatinya berbeda dengan Saul dan yang lainnya. Tuhan suka, berkenan kepada hati Daud. Tuhan mencari, melihat hati dan bagian dalam. Sedangkan manusia fokus pada kegantengan, kecantikan, kekayaan, kepandaian, keterampilan. Atau manusia mencari segala macam metode, saudara. Nah, kita melihat bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal ini. Mazmur 91 ayat 14. Tuhan suka orang yang hatinya melekat kepadanya. Tuhan suka orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan suka pada orang yang hatinya takut dan berharap bergantung total kepadanya. Tuhan suka. Mazmur 112 ayat 1, Tuhan suka orang yang takut kepadanya. Perhatikan, jadi Tuhan suka pada orang yang akrab, yang dekat, yang melekat, yang mencari wajahnya. Kalau kita melihat Mazmur 112 ayat 1 ini, Tuhan suka orang yang takut kepadanya. Dalam ayat 2-10 ada buah atau akibat dari prinsip orang yang takut kepada Tuhan dalam Mazmur 112 ayat 1. Dan menariknya dalam Mazmur 112 ayat 2-10 ditulis puisinya sesuai dengan alfabet bahasa Ibrani yang berjumlah 22. Saudara, kita melihat Tuhan melihat hati Daud. Hati yang melekat, hati yang dekat, hati yang mencari, hati yang mencintai Tuhan, hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan melihat hati Daud. Manusia melihat penampilan luar. Saudara, raja pada zaman itu, seorang raja pada zaman itu harus memiliki kapasitas secara fisik, tinggi besar, gagah, punya perawakan yang hebat, jago dan sebagainya. Menariknya, Saul memenuhi kriteria tersebut, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Dan fokusnya ingin menyenangkan hati orang. Inilah manusia melihat penampilan luar. Dia takut, Saul takut kepada para prajuritnya. Dan orang-orang yang akan meninggalkan dia sehingga dia melakukan ketidaktaatan. Dia melakukan hal yang tidak boleh dia lakukan dalam 1 Samuel pasal 13. Harusnya yang menjalankan tugas imamat, imam adalah Nabi Samuel, Imam Samuel. Tapi Saul melakukan itu karena Samuel tidak datang. Sehingga Samuel berkata, engkau melakukan tindakan yang bodoh. Kenapa Saul melakukan itu? Karena dia hanya melihat dari aspek luar. Takut kehilangan pengikutnya. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 15. Saul diperintahkan untuk menumpaskan Amalek. Termasuk semua apa yang dimiliki orang Amalek. Jangan dibiarkan hidup. Tetapi menariknya, Saul tidak menurut. Ya demi untuk menyukakan orang. Dia tidak membunuh Raja Agag.
Dan dia biarkan ternak yang tambun hidup diambil. Demikian juga Samuel yang diperintahkan oleh Allah sebagai nabi Allah. Diminta untuk mentabiskan Daud untuk menjadi raja. Juga sama seperti Saul. Dia berpikir raja berikutnya yang dipilih Tuhan juga memiliki perawakan yang tinggi besar dan gagah. Seperti raja sebelumnya. Apa kata Tuhan, saudaraku? Mari kita melihat dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Perhatikan dalam ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ayat 44, bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Saudara, pemuka agama hanya ingin dipuji orang. Dan fokus perhatian mereka pada apa yang terlihat. Di mereka hanya menekankan tampilan luarnya. Sehingga hasilnya apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka hanya menampilkan penampilan luar. Sehingga mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Ketika fokus kita kepada penampilan luar, kepada keadaan, maka iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Ya. Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Aku hidup bukan oleh karena melihat, tapi aku hidup oleh karena percaya. Sekarang kita bisa bayangkan, kalau kita melihat korban-korban yang berguguran akibat COVID. Virus semakin merebak, begitu banyak penderita. Kalau kita gunakan tampilan luar, kita melihat hal-hal yang bersifat fisik. Hati kita pasti goyah. Dan saya yakin kita tidak akan percaya lagi kepada Tuhan. Karena fokus kita hanya kepada penampilan luar atau keadaan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6, betapa pentingnya bagi kita untuk tidak fokus kepada apa yang di luar, apa yang dilihat oleh orang di saat kita berdoa. Kita mencari sebuah tempat yang tidak ada orang. Di situ kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Ketika kita berpuasa, tunjukkan wajah kita seperti tidak berpuasa. Ketika kita bersedekah, berikan. Apa yang diberikan tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Saudara, dalam keluarga sebagai contoh, orang tua begitu banyak fokus kepada yang di luar untuk anak-anak mereka. Sehingga hal-hal yang bersifat lahiriah itu yang ditekankan. Bagaimana anak bisa pandai, bisa pintar, berbagai macam bahasa. Itu yang dibanggakan. Sekolah di sekolah favorit tidak pernah dipikirkan bagaimana anak itu dibawa kepada Tuhan. Perhatikan, Tuhan tertarik melihat hati kita. Tuhan mencari hati kita. Tuhan tidak tergantung kepada kuasa. Apa yang kita miliki karena Dia punya segala-galanya. Apa yang kita punya terlalu kecil bagi Tuhan. Apa yang di luar tidak ada apa-apanya. Apa yang ada di luar hanya sebagai pelengkap ketika di dalam kita bagus. Saudara, dalam situasi terjepit seperti COVID-19 akan terlihat iman sejati dari anak-anak Tuhan. Apakah kita hanya fokus kepada apa yang kita lihat oleh mata kita?
Atau iman kita fokus pada Tuhan yang sesungguhnya dan percaya kepada Tuhan. Ketika kebaktian di gereja terlihat begitu suci dan penuh hormat, tapi saat ibadah online seperti ini di rumah malah asal-asalan. Apakah kita juga sama dengan orang-orang Israel pada waktu itu, hanya ingin dilihat orang dan hanya melihat apa yang bisa kita lihat saja. Saudara, untuk mereka yang melayani di depan mimbar, di depan panggung, kita harus sangat berhati-hati karena banyak godaan untuk ingin dipuji-puji dan dilihat oleh orang. Inilah kecenderungan kita. Demikian halnya ketika kita fokus pada penampilan luar, karena akhirnya kita akan fokus dengan membanding-bandingkan satu sama lain, lalu tidak puas pada diri kita sendiri. Kemudian kita merendahkan orang lain. Bagaimana saat saudara memilih pasangan hidup saudara? Bagaimana saat saudara membangun keluarga, anak-anak saudara? Apakah saudara fokus pada hal yang di dalam, supaya memiliki pondasi yang kuat, atau hanya fokus pada hal-hal yang di luar? Sebagai orang tua, fokuslah untuk membangun dasar yang kokoh, dasar yang kuat dalam Tuhan, yaitu hati kita. Bukan hanya kepada kepandaian, skill, kecakapan, penampilan luar saja. Saudara, Tuhan suka dan mencari orang yang hatinya melekat kepadanya. Tuhan Sang Pencipta sudah punya semuanya, lalu apa yang kita bisa banggakan? Bagi Tuhan hal-hal luar seperti keahlian, posisi dan sebagainya tidaklah penting. Hanya hati saudaralah yang penting bagi Dia. Kita lihat dalam Galatia 1 ayat 10. Yang mengatakan demikian, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Itulah pengakuan Paulus. Jadi kalau aku berusaha untuk hanya memperkenankan manusia, maka aku tidak layak sebagai pelayan, sebagai abdi Allah. Seperti orang memakai perhiasan imitasi untuk bergaya, demikianlah orang tertarik untuk menerima Injil palsu supaya bisa bergaya saleh, suci, dan lebih rohani daripada orang lain. Tujuannya jelas supaya diterima oleh manusia dan bukan oleh Allah. Saudara, Paulus menganggap kewajibannya untuk berbicara bukan untuk menyukakan manusia, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah yang menguji hati saudara dan hati saya, hati kita. Saudara, hati yang seperti apa yang Tuhan lihat di dalam kita? Hati yang melekat, hati yang mengejar Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Hati yang mau mengutamakan Tuhan, hati yang mau memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai God center. Tuhan menjadi pusat dari hidup. Hati yang terpikat, hati yang penuh cinta, hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Saudara, di tengah situasi yang tidak menentu pada hidup Daud nantinya, selama bertahun-tahun, semua didasarkan pada pondasi Daud yang kuat. Dasar Daud yang kuat yang dia sudah miliki dari awal kehidupannya. Yaitu apa? Hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Yang melekat kepada Tuhan. Saudara, situasi yang tidak menentu demikian lama seperti yang dialami Daud akan menunjukkan siapa diri anak Tuhan yang sejati, yang sebenarnya. Saudara, bagaimana dengan diri saudara di tengah situasi yang tidak menentu seperti ini, saudara? Saat saudara tidak lagi dilihat orang, apa yang saudara perbuat, saudara pikirkan pada saat ini. Daud bahkan sejak jadi gembala, jauh sebelum dia jadi raja, hatinya melekat kepada Tuhan. Dia ingin hati Tuhan juga sama, fokus dan melekat kepada Tuhan. Ketika Yesus melihat hati saudara sekarang, apakah dia betul-betul berkenan? Hati saudara harus melekat, mengejar, mengutamakan, menjadikan pusat kepada Tuhan Yesus. Dan hati saudara harus takut, hormat, menyembah, mengabdi, melayani,
membesarkan Tuhan dengan sukarela dan sukacita, serta hati saudara harus takut untuk melakukan dosa, bukan takut kepada orang, bukan takut pada masalah, bukan takut pada ketidakpastian, takut kepada Tuhan. Ketakutan hati saudara harus ditempatkan, diletakkan pada tempat yang benar. Hidup saudara dalam ketaatan, melayani dan memberikan persembahan dan memberikan waktu adalah wujud nyata seorang yang hatinya menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Bill Bright, pendiri Campus Crusade for Christ Indonesia LPMI, menawarkan resep untuk menjaga kebersihan hati, yaitu dengan cara bernafas secara rohani. Jikalau kita mendukakan Roh Kudus, akuilah dosa kita. Dan kata lain, hembuskanlah nafas, setelah itu dengan iman, tariklah nafas. Terimalah kuasa Roh Kudus kembali. Hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita menjaga hati agar tetap bersih. Saudara, dalam masa-masa penantian, di tengah hidup yang tidak pasti ini, kita memang berharap pekerjaan vaksin ini dapat cepat selesai dan virus itu berhenti. Tapi marilah kita belajar menghadapi masa depan dengan menjaga hati kita. Biarlah hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Contoh Daud, 15-an tahun dia bergumul, tapi dia tetap menjaga hatinya. Dalam setiap pergumulan dia jaga. Walaupun kita tahu dia pernah gagal, jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia ditegur, dia menangis. Bahkan dia minta kepada Tuhan juga. Jangan sampai roh Tuhan pergi dari dia. Karena dia sudah merasakan bagaimana hatinya melekat kepada Tuhan. Ketika Absalom mengejar dia, dia tetap rindu dalam pelariannya. Dia rindu untuk mencari Tuhan. Bila kita mau belajar saudara, jagalah hati kita. Walaupun mungkin ada alasan untuk kita marah, kecewa dengan situasi yang ada. Tapi mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Jangan terjebak dengan penampilan luar. Jangan terjebak dari apa yang kita lihat. Lihatlah Tuhan yang tetap memelihara hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pengalaman Daud yang boleh mengajar pada kami untuk menjaga hati kami. Bahwa setiap kami Tuhan untuk menjaga hati kami. Biarlah hati yang berkenan menjadi dasar bagi kami untuk berpijak. Sehingga hal yang lain bukan yang kami utamakan. Kami belajar menempatkan hati kami untuk tetap melekat, dekat, akrab, berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih memberkati setiap kami sedang mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.